Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kita sehat selalu ya pada hari ini. Eh, Hari Minggu di video analisa kita yang ini. Nah, di situ kita share untuk potensi pergerakan harga di hari Senin ya, Senin kemarin. Nah, sekarang kita akan upgrade bagaimana potensi pergerakan harga selanjutnya. Oke, sebelumnya kita pernah marking ya di H4 ya. Nah, ini kemarin coretan kita pada analisa di hari Minggu lalu. Ya, kita pernah marking di mana pada H4 ini ada dominan break sell. Oke, dan kita joinkan juga atau kita combine dengan time frame 15 smart money concept. Ya, oke. Sekarang kita akan bahas smart money concept-nya karena untuk saat ini dominan break ini masih valid, teman-teman. Sebelum dia nanti nge-break eh, ini ya, apa namanya? Zone kosong-kosong ini ya. Jadi itu masih valid, masih bisa kita gunakan. Hanya saja pada M15, nah kita kan combine kemarin di area zone ini atau zone yang ini, kita tunggu konfirmasi untuk mengambil posisi sell-nya. Jadi kemarin di M15, nah kita analisa bahwa potensi pergerakannya akan seperti ini ya. Jika terkonfirmasi maka akan turun, di mana kita juga marking ya. Ini sebagai support area di H4. Nah, teman-teman pasti ingat ini ya, support area di H4 ini. Ya, itu sebagai penghalang harga untuk turun, karena kemarin itu masih fresh. Oke, sekarang kita balik lagi ke M15. Ini kita ulas sedikit ya, untuk lebih paham nanti kemana potensi pergerakan harganya. Ya, yang kedua, jika ini tidak terkonfirmasi, maka kita masuk ke region ini. Nah, kalau terkonfirmasi, kita boleh mengambil sell. Oke, kenyataannya untuk saat ini, kita perhatikan ya, kemarin pergerakan harga di hari Senin ya. Nah, ini dia hanya mampu sampai ke area imbalance ini, menutup imbalance, lalu harga turun. Oke, ini sebagai low valid kemarin yang kita marking di hari Minggu. Sekarang ini sudah menjadi break obstructor ya. Jadi ini tinggal kita ganti. Oke, jadi seperti ini strukturnya untuk saat ini. Coba kita cek lagi ya. Oke, ini ada bos di situ, berarti high valid di zone ini. Nih ya, harga kembali naik, langsung ngebreak. Artinya ada perubahan tren. Ini change of character M15. Oke. Nah, gini ya. Iya, jadi saat ini bias pada time frame M15-nya sudah buy ya, sudah kenaikan. Tapi ingat teman-teman, saat kita marking di area zone ini, ketika harga belum masuk ke zone ini, nah kita masih bisa pantau ini untuk mengambil posisi sell-nya jika terkonfirmasi. Ya, walaupun ada struktur yang baru di zone ini. Nah, ini kan sudah terjadi struktur yang baru nih. Tapi ini belum kesentuh atau belum tertrigger. Jadi ini bisa tetap kita gunakan dengan area yang di atas itu. Nah, ini. Kalau harga masuk ke zone ini dan terkonfirmasi, ini tetap bisa kita pakai untuk posisi sell-nya. Oke, tapi saat ini kita coba cek dulu untuk uh, konfirmasi yang muncul ya. Ya, saat harga masuk ke area ini, nah ini kita lihat ya. Nah, ini dia tidak mampu nge-close support di sini ya. Jadi uh, tetap tidak ada konfirmasi. Nah, coba lihat ini masuk ke area sini. Shadow candlestick ini, nah itu rejectionnya hanya sementara. Area support ini tidak sanggup di break, lalu harga kembali naik karena tidak ada pola konfirmasinya. Ya, karena kemarin kita hanya dapat dua ya untuk area entry-nya ya. Jadi ini sekarang kita cek. Nah, ini dia pun belum menghasilkan pola konfirmasi. Ya, jadi kita belum bisa nge-sell di sini di area high ini. Oke, untuk saat ini struktur baru sudah terbentuk di M15. Sekarang kita coba cek struktur yang lain lagi, apakah masih ada struktur di sini. Nah, ini teman-teman, di sini ada high ini sudah valid, lalu di break. Jadi ini merupakan boss kenaikan atau boss buy M15.
Oke, setelah itu berarti ini sebagai low valid. Ya, untuk high valid kita belum ketemu ya. Oke, ini kita belum ketemu high valid. High saat ini masih di zone ini. Nah, ini ya. Dan dia itu harus ngebreak fullback di area zone ini. Iya, jadi kita belum dapat untuk high validnya. Nah, kalau kita menggunakan eh, area zone ini sebagai area entry-nya juga bisa, tetapi belum ada pola konfirmasi. Nah, kalau kita ikut struktur yang baru ini, kita belum ketemu high valid ya. Jadi kalau nanti ketemu high valid, eh, kita langsung coba marking ini adalah area entry yang bisa kita pantau untuk posisi buy-nya. Ya, ini juga butuh eh, yang namanya konfirmasi entry. Ya, jadi seperti ini ya. Ini kita hapus karena sudah tidak ini ya menghasilkan konfirmasi. Oke, perhatikan teman-teman saat harga masuk ke zone ini, di mana ini kemarin sebagai retarget kita ya. Saat kita menganalisa harga harus naik ke atas itu ke area OB, nah ini area target untuk TP. Nah, kenyataannya saat harga hanya naik sampai di sini, ini turun, dia kena di zone ini langsung mengalami kenaikan sampai dia mampu membuat change of karakter pada M15 ini. Terbentuk breakout struktur yang baru. Nah, ini yang bisa kita pantau untuk pergerakan harga hari ini. Ada dua pilihan ya, ini masih bisa digunakan, tapi belum ketemu pola konfirmasi. Oke, sekarang kalau ini kita gunakan, tentunya kita masih mengikuti pola candlestick penurunan di H4 ini. Ya, ini ya, karena dominan break-nya ini belum fail ya, masih valid, masih bisa kita pantau. Tentunya harus ada konfirmasi di area yang tadi ya, sebagai tanda bahwa uh, harga akan turun. Nah, gitu ya. Ya, jadi kalau kita mau ikutin struktur baru ini, kita belum ketemu high valid ini ya. Ini calon high validnya, tapi ini belum valid, dia harus ngebreak fullback terdekatnya. Oke, saat ini di zone ini ya. Jadi kalau nanti dia membuat high yang baru, seandainya ya ini membuat high yang baru seperti ini, maka kita tinggal sesuaikan aja untuk area fullback terdekatnya. Lalu area ini sebagai area entry untuk buy. Ya, seperti itu untuk potensinya. Kita simpulkan sekali lagi ya supaya lebih jelas. Kita ada dua pilihan di sini. Mengikuti ini boleh, tapi harus muncul pola konfirmasi nantinya. Tentunya jika kita ketemu ya, contohnya pola konfirmasi di area ini. Nah, saya selalu ingatin menggunakan ini ya, Fibo retracement. Area TP yang rasional itu di zone 161-nya ya, jangan sampai terlalu jauh gitu maksudnya teman-teman. Sesuaikan dengan pola candlestick yang muncul, gunakan Fibo ini, ambil di zone 161.8. Setidaknya jangan sampai melewati ini. Apakah kita bisa entry buy saat harga nanti turun seperti ini? Nah, kita bisa ya di zone ini ya, seperti ini. Tapi dengan catatan high ini teman-teman harus valid dan ini harus terkonfirmasi untuk naik. Ya, itu yang perlu kita pahami di time frame M15 ini. Nah, seperti ini potensinya dan tunggu konfirmasi entry-nya teman-teman. Ya, supaya kita tidak terkecoh. Ketika kita tidak menunggu konfirmasi seperti halnya di zone ini, yang kita marking sebelumnya, ya coba lihat saat harga tidak memberikan konfirmasi, nah dia hanya turun sementara. Ya, jadi saat kita ambil dia sampai TP ke bawah ini ya kita sudah loss gitu teman-teman, sudah kena stop loss. Nah, jadi dengan adanya konfirmasi maka kita lebih yakin untuk mengambil posisi sell-nya ya setidaknya ke zone 161.8. Ya, jadi itulah fungsi daripada pola konfirmasi entry supaya kita tidak terkecoh dengan adanya beberapa order block yang bisa kita gunakan untuk melakukan entry, baik sell atau buy. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Ketemu lagi di next video. Semoga analisa kita bermanfaat dan menambah wawasan. Salam profit, tetap semangat.